Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT, dan pada kesempatan kali ini tentunya tak lupa kita panjatkan syukur kepada Tuhan bahwa teman-teman kembali lagi kita ketemu, dan pada saat ini kita akan mencoba sharing tentang apa namanya? Sedikit, sorry. Eh kita akan sharing tentang apa ya? Pembuatan material pada 3D Blender, yaitu texturing, image texture dan coloring. Terutama gini, di dalam proses tiga dimensi sedikit berbeda dengan dua dimensi. Kalau di dua dimensi kita mengenalnya dengan istilah namanya coloring atau mewarnai. Sedangkan kalau di 3D animasi tiga dimensi ya, nanti kita lebih mengenal dengan nama material. Jadi teman-teman jangan sampai nanti bingung. So sekali lagi kita menggunakan material, yaitu mewarnai objek dan image texture. Jadi ada gambar yang akan kita aplikasikan ke dalam software 3D. Dan pada kesempatan kali ini yang akan saya sharing terlebih dahulu adalah 3D Blender. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain akan juga saya sharing tentang material pada 3ds Max. Oke, tentunya ada perbedaan-perbedaan yang bakal kita temui di kedua software tersebut. Dan kebetulan teman-teman jika ingin melihat dari apa namanya, dari material-material saya sebelumnya, atau sorry, untuk tutorial-tutorial sebelumnya, teman-teman tentunya tinggal nonton aja di video di playlist, klik playlist Blender atau klik playlist 3ds Max. Baiklah teman-teman, kita akan langsung saja memulai untuk video dari bagaimana sih cara memberikan material pada objek 3D Blender. Baiklah, kita langsung saja simak dan kita lakukan langkah-langkahnya. Halo teman-teman, di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni, dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang material texturing. Jadi basic material salah satunya adalah texturing dan coloring ya. Jadi kita memberikan warna dan memberikan tekstur pada materi kali ini. Baiklah, kita klik general, kemudian saya buat beberapa objek. Yang pertama adalah objek cube, pastinya sudah ada, kemudian saya angkat, kemudian saya geser. Kemudian saya melakukan lagi add object, misal cone, saya angkat lagi sedikit, saya lakukan, saya besarkan untuk cone ya. Oke, kemudian saya buat satu lagi yaitu add cylinder. Oke, kemudian saya juga lakukan add cylinder ya, kurang naik sedikit. Nah, oke, yang satu lagi adalah objek biasa. Seperti biasanya adalah kita menggunakan plane untuk menggunakan alas. Jadi biar kemudian saya scale, saya SQ dulu ya. Oke, pastikan teman-teman untuk navigasi-navigasi di standar di Blender teman-teman sudah paham, sehingga kita sudah ke arah proses pemberian material. Memang jadi pemodelan kita berlatih, dan tentunya teman-teman bisa melihat video-video tutorial Blender sebelumnya yang ada di channel di situ Doni, tentunya sudah bisa rekan-rekan lihat. Oke, saya ulang di sini. Oh iya, sedikit lupa saya untuk saya tambahkan shortcutnya ada di sebelah kiri ya. Oke, teman-teman nanti bisa melihat shortcutnya di sebelah kiri di sini. Oke, kemudian kita akan melakukan materialnya adalah sebagai berikut. Cara untuk memberikan material, jadi kita bisa lihat di sini di shading, jadi viewport shadingnya. Kalau hasilnya nanti bisa kita langsung lihat di viewport setting ya. Oke, saya sedikit geser dulu untuk lampunya. Saya mau geser lagi ke arah, oke ya, seperti ini ya, mungkin biar bisa terlihat dengan jelas untuk objeknya. Oke, untuk memberikan material di sini sedikit berbeda dengan nanti tentunya di materi 3ds Max. Kita pilih objek dulu satu, kemudian di sini akan ada yang disebut dengan material properties. Kita klik saja material properties. Nah, secara otomatis cube sudah teraplikasi ke satu material. Jadi kita ganti nama di sini. Untuk menggantinya kita ganti nama, misal coloring cube ya. Kemudian, nah, untuk mengubah warnanya ada di sini teman-teman. Yang secara default biasanya putih. Nah, sekarang kita geser. Oke, secara otomatis kita bisa memberikan coloring berwarna biru sesuai yang kita inginkan, misal seperti ini. Langkah berikutnya,
teman-teman harus pastikan dulu di viewport setting ya. Kalau di sini dia tidak terlihat hasilnya, tapi kalau di viewport setting langsung terlihat hasilnya. Dan ini biasanya nanti kalau sudah melalui sudah banyak coloring atau texturing yang dilakukan, biasanya berat rendernya. Tentunya biasanya juga dilihat dulu di basic di ini di viewport setting ya. Jadi di sini kemudian bisa baru di viewport settingnya kita posisikan di sini, dimana nanti 3D view-nya sudah ada semuanya untuk viewport setting hasil dari texturing atau coloring. Oke, langkah berikutnya untuk membuat color yang berbeda pada cone, maka kita akan mengeklik di sini ada material, pasti belum. Jadi kita klik new material, kemudian kita bisa menggantinya dengan misalnya coloring cone ya. Oke, kemudian kita ganti warnanya. Oke, misal saya ganti warna dengan kuning misal, ya seperti ini. Oke, so ini cara membutuhkan coloring warna pada objek. Kemudian misal silinder ini menerapkan aplikasi material yang sudah pernah dibuat. Misal ini akan saya berikan warna sama dengan warna cube gitu ya. Berarti kita tinggal ganti di sini. Kita tidak perlu menambahkan baru, tapi kita tinggal mengaplikasikan ke coloring cube. Jadi dia otomatis. Kemudian di sini berarti sudah angka 2 ya. Ya, saya ulang. Nah, di sini tadi kalau saya klik berarti di sini menambahkan lagi. Jadi saya ya. Oke. Nah, sekali lagi, kalau coloring cube otomatis di sini sudah ada 2, berarti sudah diterapkan pada 2 objek. Nah, karena tadi saya sudah membuat lagi, nah di sini saya ganti coloring cube-nya menjadi coloring cylinder. Misalnya saya buat cylinder. Oke. Nah, warnanya biru, tapi masih kita ingin ubah ya, kita tinggal mengubah saja. Misal di sini silindernya berwarna merah. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Kemudian kita akan membuat satu add cube lagi. Kita buat satu cube lagi. Namun nanti cube-nya akan kita isi dengan texturing. Ya, oke. Seperti ini teman-teman untuk basic dari coloring saya posisikan di sini biar lebih menarik ya untuk view-nya. Nanti akan kita jadikan thumbnail tentunya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk memberikan warna texturing atau material texturing, kita bisa menggunakan shading, tab shading di sini, tab shading. Pada menu shading kita klik. Kita ganti dulu untuk objeknya, pindah ke kanan. Nah, kita akan memberikan material di sini, yaitu material kayu. Ya, sebuah material kayu yang sudah saya siapkan tentunya. Oke, teman-teman tinggal diklik di material, kemudian klik add new. Kemudian di sini akan saya ganti dengan material kayu. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan texturing, yaitu untuk texturingnya adalah bisa menggunakan seperti ini untuk caranya. Bisa menggunakan manual, kemudian kita ketikkan image tekstur. Di sini ada image tekstur. Jadi gambar yang akan kita terapkan di tekstur atau tekstur gambar yang akan kita pakai di nanti dia koneksikan ke base color. Nah, oke. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman bisa mengeklik untuk open, cari gambarnya, dan tentunya di sini sudah saya siapkan. Nanti teman-teman bisa download di link deskripsi. Di sini Blender material. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa objek kayu, misal kayu 1, 2, 3 sampai dengan 8, 9 ya. Nah, kita akan coba untuk menerapkan material kayu, misal adalah kayu 2 di sini. Kemudian saya open image. Nah, ini belum diaplikasikan. Nah, teman-teman tinggal di sini dari image ini diaplikasikan ke base color. Nah, maka dengan otomatis tekstur ini berubah menjadi tekstur kayu, teman-teman. Untuk boxnya tadi atau cube-nya sudah berhasil mengaplikasikan material kayu. Oke, teman-teman, di sini saya move dulu sedikit Z-nya.
Oke, saya tap layout, kemudian saya tap shading, turunkan sedikit. Oke. Ya, oke teman-teman, kembali ke tab shading ya. Jadi sekali lagi teman-teman. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman untuk menghasil, nah ini kan apa namanya, tanpa mapping ya, tanpa mapping. Nah, kita bisa menambahkan lagi, misal saya tambahkan misal layout dulu, saya tambahkan objek, misal saya tambahkan objek cube lagi biar kita bisa membandingkan nanti untuk cube texturingnya ya. Oke. Nah di sini oke. Nah teman-teman, di sini kita akan menambahkan material texturing sama dengan yang tadi, yaitu kita tap shading di sini, kemudian kita klik new, kemudian saya ketikkan di sini kayu dan mapping ya, kayu plus mapping. Jadi fungsinya seperti apa, nanti perbedaannya di sini. Kemudian kita tekan Ctrl T, kita pilih dulu Principled BSDF di materialnya, kemudian kita tekan Ctrl T di pada keyboard, maka kita akan bisa menghasilkan sebuah mapping di mana di sana ada image tekstur, mapping, dan tekstur koordinat. Kita langsung saja, meskipun nanti secara manual juga bisa, namun paling bagus kita bisa menggunakan Ctrl T biar lebih cepat ya. Kita klik open, kemudian kembali lagi ke tekstur Blender, material Blender. Nah di sini saya pilih kayu 6 ya, kayu yang memiliki tekstur lebih ada garis-garisnya. Nah di sini, nah ini maksudnya adalah ketika seperti ini terlalu lebar teman-teman ya, terlalu lebar kayunya, maka bisa kita lakukan mapping di sini ya. Nanti kita bisa melakukan mapping, misal kita ketikkan 3 mungkin. Nah kemudian di sini juga 3, kemudian di sini 3. Jadi material ini akan bisa menyesuaikan dengan objek yang kita inginkan tentunya. Nah misal kita 1, nah misal seperti ini, kita bisa melakukan mapping teksturnya, maksudnya adalah seperti itu. Kalau ini tadi perbedaannya dia tanpa mapping, meskipun kita bisa menambahkan di sini teman-teman mapping gitu ya, mapping. Nah ini bisa, cuma tadi kita sedikit tambahkan adalah biar ada perbedaan di tekstur mapping, kita menggunakan shortcut. Nah di situ teman-teman. Oke. Tentunya kurang lebih seperti ini. Kemudian satu lagi, biar di bagian lantai juga lebih bagus, maka kita juga lakukan yang sama untuk material. Kita di sini bisa klik new, kemudian Principled BSDF, kita tekan Ctrl T. Nah, kita siapkan open Blender material tadi, Blender material di sini sudah. Nah di sini saya menyediakan lantai 1, 2, dan 3. Saya ingin menggunakan misal lantai 1 gitu ya. Oke, klik open. Nah di sini terlalu besar teman-teman ya, maka kita bisa lakukan kembali mapping, misal 3 ya. Jadi gambar yang mapping tadi bisa di ini. Teman-teman bisa, caranya juga kalau pengen ini teman-teman bisa mendownload seperti ini caranya. Biasanya kalau yang saya lakukan adalah misal kayak tadi floor, apa namanya, kita ketikkan floor tekstur ya, seperti ini. Teman-teman bisa mencari warna lantai yang sesuai keinginan. Kemudian teman-teman juga bisa misalnya kayak tadi wood tekstur seamless artinya nanti tidak ada jadi bisa diulang-ulang, jadi berapapun bagian sampingnya tidak ada batasan ya, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa lakukan, cari yang gratis ya, cari yang gambarnya gratis tentunya. Dengan resolusi yang besar, teman-teman bisa mendapatkan tekstur-tekstur seperti ini sesuai yang diinginkan. So tentunya tidak hanya kayu dan lantai, teman-teman nanti tinggal bisa melakukan tekstur sesuai keinginan. Oke, saya close dulu. Nah kemudian saya lanjutkan di sini, tadi 3 kayaknya kurang maksimal, saya coba 6. Oke, saya coba untuk teksturnya 6. Oke, mungkin saya tambah sedikit untuk di 7 mungkin ya, 7. Oke, nah
mungkin ini lebih realistis ya, jadi lantainya bisa, artinya bisa lebih realistis lah, bisa terlihat oh ya ini memang benar-benar lantai yang ini. Kemudian teman-teman selain ini, selain menambahkan material tekstur, teman-teman juga bisa menambahkan di sini istilahnya efek. Jadi kalau lantai ini tidak harus terlalu halus gitu ya, harus ada kasar-kasarnya dikit lah. Kita bisa mengubahnya di sini atau menambahkan editing, yaitu salah satunya adalah editing bump. Kita tambahkan di sini add, kemudian bump. Teman-teman nanti jika videonya dianggap terlalu cepat, teman-teman bisa mempause untuk melakukan coba praktikumnya di di pelanin atau diulang-ulang juga bisa teman-teman. Oke, next di sini saya taruh bumpnya. Kemudian langkah berikutnya adalah bagian color ini kita aplikasikan ke height. Kemudian untuk bagian click and drag ya, teman-teman bisa klik and drag. Kemudian untuk bagian normalnya kita lakukan ke normal. Jadi di sini kita konekkan ke normal. Iya. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang tampilan lantainya benar-benar kasar, tapi juga tidak boleh terlalu kasar ya. Jadi lebih realistisnya adalah kita kurangi, mungkin bisa kita kurangi strength-nya. Jadi strength kasarnya bisa kita kurangi sesuai dengan keinginan. Ya, misal tadi 3 ya, kayaknya bagus ya 3 ya. Kita ketikkan 3. Ya. Oke, nah jadi ini juga nice. Ini sudah berhasil membuat efek bump. Nah, oke. Nice. Kemudian kita kembali ke layout. Kemudian saya coba modif di kameranya biar untuk mendapatkan angle yang bagus. Oke, viewport kamera di sini saya geser dulu, mulai dari atas. Kameranya saya geser. Kamera di sini saya klik, kemudian saya geser. Kemudian saya angkat dari kiri. Kemudian dari kanan mungkin. Iya, oke. Kemudian maju sedikit dari top, maju sedikit untuk kamera. Oke, kurang lebih di sini. Kemudian saya close area di sini. Klik kanan close area, kemudian di sini saya ambil di kamera. Ya, oke. Kemudian saya kalau untuk saya view-nya saya lock dulu. Oke, saya zoom out dikit. Oke, kemudian saya coba klik render. Nice, hasilnya udah bagus teman-teman. Ada teks, jadi kita bisa belajar coloring. 1 objek, 2 objek, 3 objek. Kemudian ada ada tekstur no mapping, kemudian ada tekstur mapping. So, kemudian di sini saya simpan. Saya akan jadikan saya akan jadikan thumbnail ya. Jadi di sini saya simpan basic material. Ya. Dan saya simpan. Klik. Ya. Oke, ini tadi. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas tentang basic material. So, kita akan bisa ketemu lagi pada video-video saya berikutnya. Oke, itu tadi teman-teman langkah-langkah yang sudah kita lakukan pada saat kita melakukan image texturing, kemudian termasuk dengan teknik mapping dan tentunya coloring object, yaitu ini adalah bentuk dari teknik basic material di dalam 3D Blender. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan tentunya kita minta tolong untuk teman-teman bisa memberikan like, share, dan tentunya subscribe pada channel saya ini, dan biar saya semakin semangat lagi dalam proses membuat konten-konten tentang tutorial-tutorial video yang berhubungan dengan IT. Baiklah teman-teman, terima kasih. Sekali lagi kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman.